Tantor kan Yahudi wala nasab hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti menghasut kita. Tidak senang dia puji sampai dia curi agama, dia curi pemikirannya. Lalu kalau engkau lagi paham maknanya yang sunnah penjajahan ini adalah penting. Jemaah bersekala ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai masalah konflik Palestina. Bagaimana peran kita sebagai umat Islam, terkhusus kita yang ada di Melbourne ini ataukah kita di Indonesia ini. Yang pertama adalah bagaimana usaha kita untuk bagaimana agresi ini, penjajahan ini dihentikan oleh Israel. Jadi Israel sebenarnya itu adalah kata-kata yang bagus. Israel itu asal nama lainnya Nabi Yakub. Jadi kalau makareki Israel menjalin kampanye, sebenarnya ini adalah salah terpuji, salah kopi. Sebenarnya yang jadi itu adalah Zionis ataukah makareki Yahudi menjalin pena. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah diplomasi. Seperti sekarang ini presiden kita sedang melakukan diplomasi di Arab Saudi, Riyadh sekarang ini. Bentukan keusahaan negara karena negara tidak karena dukung Israel. Ya saja mulai dari dulu negara kita berdiri dan karena dukung Israel selalu membantu Palestina, karena Palestina adalah negara kedua yang mengakui pemerintahan Indonesia, kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Jadi itu adalah begitu berjasanya Palestina kepada negara kita. Yang kedua adalah tentu adalah doa-doa kita. Yang ketiga adalah bantuan-bantuan yang bisa kita salurkan. Misalnya kita membantu lewat lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya yang kita dipercaya pada apa, misalnya Basnas ataukah lembaga-lembaga resmi pemerintah ataukah ormas-ormas yang diakui pemerintah yang kredibel, yang bisa dipercaya pada terbantu Palestina di wilayah ini. Yang ketiga sekarang yang keempat fatwa MUI untuk mengharapkan yang mendukung Zionis secara nyata, meskipun kosangan dia ingin mendukung Israel. Nah sama atau makasola pemajaan pena masih sama gunung dan sebagainya. Pentingnya fatwa MUI itu adalah bagaimana kita membantu saudara kita di Palestina. Begitu pula dengan sekali ada istilah boikot. Aku biasa boikot. Tentu ini adalah ini mantu kasih kita diskusikan. Nah sebagai boikot boleh jadi juga karena ini kan adalah persoalan perekonomian dunia ataukah makareki perusahaan mendukung Israel. Akan tetapi melok dipikir ini makanya begitu tosannya macam misalnya contoh misalnya Unilever sekarang ini di Indonesia hampir semua kita tidak bisa lepas dari produknya Unilever. Pada misalnya Rinso, Pepsodent, apalagi banyak sekali, apalagi Nestle ada Milo, susu, mega produk susuna, mega kelompok-kelompoknya, Nestle. Jadi ini bisa jadi makanan ini secara global akan memberikan dampak kepada perusahaan Unilever yang mendukung Israel, akan tetapi juga akan berdampak
kita diskusi mengenai persoalan ini supaya dia kesempatan jangan sampai mantu seperti ada video, angka video kita sini toko ya orang saat lainnya legoncin apa untuk patung pamanan kita pokoknya solusi dalam legoncin apa nam dia mana yang persona persodina apa saat lainnya nasa pamakul boleh menilai pendukung ni pada pendukung Israel. Mungkin saja saya kiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekaligus tanda tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ayat yang disebut oleh Ustaz, "Wala ta'tal yahudu wa nasara hatta tattabi'u millatahum." Itu terjemahan bebasnya adalah wala ta'tal, tidak akan sekali-kali. Kalau ada katakan itu di dalam kata bahasa Arab itu tidak akan sekali-kali kata dimantunangkan nama. Tidak akan pernah itu tarda rea angkat Yahudi dan Nasara, baik Yahudi maupun Nasara, kepada kita umat Islam sampai kita ikut pada mereka. Maka oleh Nabi disebut itu nanti umatku perlahan-lahan satu persatu apa yang benar kecuali yang komitmen dan Islam, seperti itu. Kemudian yang saya pahami bahwa ayat ini juga sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Apa benenge napa deceng yang pina Yahudi lalu lagi berarti salah Quran ni. Itu sakit yang saya paham. Terkait sikap kita ya, kalau sudah sampaikan tadi secara gamblang, itu tadi yang pertama, setiap masuk pajak dimohon didoakan itu. Saya alhamdulillah saya sudah di Jumat keempat ini saya selalu pimpin dimanapun saya khutbah itu saya kunut nazilah, saya bacakan kunut nazilah. Gue makunuki, jadi yang tidak memahami saya tahu kita kunut nazilah dulu. Kemarin terakhir masuk pimpin Jumat kemarin kunut nazilah. Allahumma mansur mujahidin fi Gaza Palestina, Allahumma mansur minimal dia, Allahumma mansur masyarakat. Itu yang pertama, kedua. Kemudian yang kedua,
bisa kita lakukan, meskipun sebenarnya tadi disebut menyakiti sebagian umat Islam juga, tapi paling tidak dibatasi dulu, karena ketergantungan hidup kita pada ekonomi yang dikuasai oleh kapitalis Yahudi susah. Aku itu mereka punya, personel mereka punya, HP ini Nokia ini, apapun itu mereka punya, Google mereka punya, YouTube yang disiarkan nanti di acara mereka punya. Tapi dan saya kasih tahu, ada beberapa merek rokok itu, merek rokok yang sebagian dari pembelian penjualan itu rokok itu dipakai untuk mendanai Zionis. Jadi bicara kasarana ini pas begini ya balu-baluna Yahudi nak pakai mani belor pilu untuk bunuh ini selesai. Padahal kita mengatakan bahwa ini nama yang semua yang Islam itu bersaudara, al muslim lil muslim kal bunyan, ya suatu bahwa bahwa umat Islam itu bagaikan bangunan, satu yang menjadi kampung, satu yang menjadi pasir, satu menjadi batu, satu menjadi semen, satu menjadi air. Umat Islam bagaikan tubuh, tubuhan. Coba misalnya Makati, nampaknya Makati ini di kawasan Islam, tubuh seperti itu. Jadi seandainya misalnya kita mengalami kesedihan, ada yang menangis dan seterusnya, itu sesuatu yang benar setelah di fitrah kita sebagai umat Islam tentu kepada saudara-saudara di sana. Seterusnya yang ketiga, jadi saya mau menyebut tadi untuk yang ekonomi dibatasi dulu, karena masih ada produk lain yang bisa kita beli, ada solusi lain. Meskipun ketergantungan kita pada produk-produk mereka itu amat susah untuk dihindari. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, merekopka dari TCD itu tadi dikirim ke bantuan-bantuan. Saya kemarin dapat iklan di HP saya Ustaz. Dia jual mobilnya dengan harga berapa bro? Dan akan didonasikan untuk saudara kita di Palestina. Yang terakhir, karena saya mau bicara, sebenarnya ini juga tanda kiamat. Karena pada akhirnya nanti itu seluruh orang Yahudi berkumpul di sana dan turunlah nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa, kemudian menjadi tanda kiamat besar. Jadi proses itu sudah terlaksana, sudah terjadi dari kemarin hingga hari ini. Tanda-tanda kiamat kecil sugra kemudian menuju kubra. Salah satu di antaranya adalah kejadian yang terjadi di Palestina hari ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Seterusnya saya persilakan Guru Ta'aruf dan Ustaz menyampaikan pandangannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kuali yang menjadi trending topik sudah 2-3 pekan, yaitu pembantaian saudara-saudara muslim kita di Palestina oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Sebenarnya ini bukan isu baru, tetapi sudah lama. Tadi Didro datarankan Ustaz Ahmad Makada walan tarda kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang wataknya Israel itu dengan kenamanya meminta sanadnya. Iko bicara hari ini sampai kapan itu? Sampai yaumul kiamat, sampai kiamat. Ini di Indonesia
satu-satunya negara yang memang diharapkan oleh saudara muslim kita di Palestina. Bayangkan saja lagu kebangsaan Indonesia Raya itu mereka hafal, saking cintanya mereka kepada Indonesia. Yang mengadakan di 17 Agustus, saudara-saudara serentak di Palestina juga ikut bergembira dengan merayakan 17 Agustus 45 yang diadakan di Indonesia. Itu artinya Indonesia dengan Palestina punya hubungan yang begitu erat sekali. Dan memang harapannya orang Palestina itu adalah pada bangsa Indonesia. Ada 4 alasan kenapa mesti membela Palestina. Pertama, di dalamnya terdapat kiblat pertama umat Islam. Jadi awalnya kiblatnya di Mekah, tapi di Palestina. Yang kedua, saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Yang ketiga, di dalamnya terdapat masjid suci yang disunahkan untuk dikunjungi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan yang keempat, negara Islam pertama atau yang kedua mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu syarat untuk merdeka pada waktu itu harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Bagaimana cara membela Palestina? Pertama, doakan. Degusara TKTPA berdonasi satu santri 1.000 rupiah. Buat dimantuan cito atuan lah. Mampamula tanggal 12, narapi tanggal 10 April. Ini ang kekelebihan harta asunami. Maka di mana di bawah, di Ustaz bisa dititip di penyuluh agama. Setelah terkumpul semua, nanti dibawa ke Basnas nanti yang salurkan ke sana. Bisa, terserah Bapak Ibu, sehari-hari saya dengan kita. Yang kedua, masyarakat ini doakan Allahumma ansur ikhwaninal muslimin, ikhwaninal mujahidin di Palestina. Yang kemudian senyaro minimal pura di masumpadan bacaan ini Fatihah kami nama barakana Fatihah puang wai kasih puang sudah di Palestina Al-Fatihah. Jadi kami nama. Kemudian tak puluh dari produknya Israel yang mendukung Zionis pada Royco. Ajak udah yang ibu Royco, Sanglai, Rinso, Molto, Close Up, Pepsone, Listerine, Edenko, Nestle, Aqua, Vaseline, Migrate 121 produk pro Israel. Yang kemulata Rinso ada untuk yang ini. Pakai terapi capu, yang capu ini aja jadi payment dan tidak iya. Produk Indonesia. Yang kesantai kemulata, aku aja terjadi. Papa itu terkenal apa kita kunci mana sanglai dan pedangnya jangan. Habiskan dulu sanglai habiskan dulu Rinso habiskan dulu Paslita, Dengkota, Royco selain masako. Kucapu mana dia ajak milih ganti dengan yang lain. Apa mega mau produk Indonesia betul lo. Ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara di sana. Maka sekinasen karyawan yang menilai permega menganggur yang agama pengelata ditolong pengelata baik-baik. Intan surlah yang sungguh. Nabi pengelata agama pengelata ditolong dan pengelata baik-baik. Daftar negara
waktu udah lima kilo waktu lagi kesalahan pola kuya cocok dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkaitan pada hari ini terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Kalau berbicara tentang hal ini merupakan suatu hal yang tadi disampaikan bahwa kebenaran Al-Quran. Agar kebenaran Al-Quran ini, maka orang-orang Yahudi pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bahkan di dalam surah Al-Isra dikatakan bahwa sesungguhnya kami akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dan kesombongan yang besar. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi akan diberikan kemenangan 2 kali di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kenapa kalau kita pikir yang memegang teknologi bukan lagi Islam? Kalau kita pikir kayaknya orang-orang Yahudi sekarang YouTube dan lain-lain sebagainya, ekonomi yang menguasai adalah orang-orang Yahudi. Ternyata itu kebenaran Al-Quran bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka 2 kali, hanya 2 kali. Setelah itu maka akan ada waktu di mana nanti Palestina ini akan mendapatkan kemenangan dan akan yang telah dijanjikan Allah. Dan itu juga disampaikan bahwa ini merupakan juga tanda-tanda kiamat. Tapi jangan kita takut masalah kiamat dan tidaknya, karena kiamat ini pasti terjadi. Tapi ada deretan-deretan yang akan terjadi, seperti halnya juga bahwa konflik ini pasti terjadi sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran begitupun hadis. Nah, mengenai konflik ini ya tadi juga disampaikan bahwa kita kurang-kurangi sedikit produk-produk yang pro kepada Israel, karena tanpa kita sadari kalau kita membeli produk-produk mereka, tanpa kita sadari kita bantu untuk menghancurkan Islam, karena dari dana itulah mereka pakai untuk menghancurkan orang-orang Islam. Jadi untuk sementara. Namun dalam hal ini ya, ini suatu kebenaran Al-Quran. Banyak juga tanda-tanda mengenai hari kiamat bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai di tanah Arab itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Dan terbukti sekarang lupa kalau kita lihat di semenanjung Arab bahwa gedung-gedung mereka itu sudah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Dan terjadi juga kita lihat sekarang bahwa tanda-tanda kiamat yaitu kemaksiatan di mana-mana. Kita lihat bahwa orang-orang ya tidak malu kalau kita lihat boncengan dengan yang bukan mahram. Kalau dulu itu orang-orang malu kalau berjalan bukan mahramnya, tapi sekarang ya karena ini merupakan juga tanda-tanda kiamat dan tidak bisa kita hindari. Makanya kita bagaimana nanti di akhirat kita bertanggungjawabkan amal kita, setidaknya kita berusaha bagaimana pro kepada saudara kita yaitu Palestina, karena kita sebagai umat muslim ya bersaudara. Contohnya tadi kalau kaki kita sakit ya pasti anggota tubuh kita yang lainnya ikut merasakan sakit. Maka itu
Baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam sesi membaca Quran tadi maka